Nah, kalau yang jalannya tegak itu juga nggak baik Mbak Bella. Karena apa? Jika kita jalan terlalu tegak begini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Bella Dan dan saya Alan. di Dunia Kerja by JKTRX. Kalian pernah kan teman-teman ngerasain yang namanya berangkat kerja pagi, pulang kerja malam, dan lembur sampai tengah malam tapi nggak ada feedback dari perusahaan yang baik? Kalian pasti juga pernah kan di saat kalian sudah bekerja keras dan teman kalian juga sudah bekerja keras, tapi kok teman kalian duluan ya yang dipromosikan? Pasti ada yang salah nih. Menarik. Jadi di video kali ini kita akan kupas tuntas mengenai Bagaimana agar kita bisa bekerja lebih profesional, agar kita bisa mendapatkan feedback dari apapun yang sudah kita lakukan untuk perusahaan. ada beberapa poin ya Mas yang pastinya yang akan kita bahas. Oh, tentu saja. Dan untuk poin pertama adalah Jadi, poin yang pertama adalah kita harus berjalan dan berbicara selayaknya seorang pemimpin. like a leader. Yes, like a leader. Gimana sih berbicara atau berjalannya seorang pemimpin? Kita bahas dari berjalannya dulu ya Mbak Iya. Bella ya. Jadi, untuk berjalannya itu secara hakikat, orang pasti melihat kita dari postur dulu, ya kan? Karena yang memang terlihat badan kita gitu. Orang pasti akan melihat dari postur tubuh kita. Dan yang terlebihnya, cara jalan kita. Jika kita berjalan terlalu membungkuk, maka itu berarti kita menunjukkan bahwa diri kita itu adalah seorang yang pemalas. Kan nggak enak dong ketemu orang terus, ih ini orang pemalas ya gitu. Langsung Terus- dijudge kayak gitu ya. Iya, perspektifnya langsung jelek kan, kita langsung gak enak gitu. Makanya jangan jalan terlalu membungkuk karena itu tidak baik, karena dapat menimbulkan perspektif negatif orang terhadap kita. Dan kalau yang jalannya tegak gimana tuh Mas? Nah, kalau yang jalannya tegak itu juga nggak baik Mbak Bella. Karena apa? Jika kita jalan terlalu tegak begini nih, itu berarti menunjukkan bahwa kita itu seorang yang sombong dan cenderung untuk menantang. Angkuh. Nah, angkuh gitu. Jadi orang jadi bukannya respect malah takut. Ih, ini orang kok begini gitu. Jadi jangan jalan terlalu tegak, tapi proporsional sesuai dengan postur tubuh kita, tidak terlalu membungkuk dan juga tidak terlalu tegak seperti itu. Tapi nggak cuma dari postur badannya juga ya Mas. Betul sekali. Dari berjalannya kaki juga, misalkan kalian pakai sendal juga kan, kalau yang ngesot kayak bunyi Srek, nah gitu. itu kan Nah, juga iya. nggak baik juga kan Iya, itu pastinya. berisik. Itu menandakan kita pemalas. Malas. Ya, seperti itu. Lalu gaya bicara. Nah, gimana sih gaya bicara seorang pemimpin itu? Yang pastinya seorang pemimpin harus bisa menetapkan di mana dirinya berada saat itu. Jika dia berada di tempat yang formal seperti tempat meeting atau pertemuan-pertemuan penting, pastikan kita untuk memakai bahasa yang lugas, tegas, dan yang pastinya to the point, tidak bertele-tele. Karena jika kita bertele-tele itu akan membuat seorang jadi bosan, Mbak Bella. Dan miskomunikasi bisa juga kan. Nah, bisa juga karena informasi yang akan kita sampaikan ke audiens itu tidak tersampaikan karena terlalu banyak basa-basinya seperti itu. Jadi harus ya lugas, tegas, dan to the point gitu. Tapi jika kita berbicara kepada bawahan seperti itu, yang pastinya itu juga tidak boleh terlalu keras Nada bicaranya. nada bicaranya. Karena apa? Karena yang pasti karena kita berbicara dengan keras gitu, yang pastinya pendengarnya ini atau bawahan kita ini dia tidak akan mendengar apa yang kita bicarakan, akan ibaratnya masuk kuping kiri keluar kuping kanan gitu. Karena apa? Karena dengan nada keras itu yang ada di pikiran bawahan kita saat itu adalah wah, saya lagi dimarahin, dan ada rasa takut gitu. Jadi apa yang kita sampaikan kepada mereka bahwa kita harus begini tidak akan tersampaikan seperti itu. Jadi ya harus menyesuaikan lah gitu. Jadi kalau sama bawahan itu kita bicaranya ibaratnya soft spoken. Ya. Kita berbicara tegas, lugas, tapi tidak galak, tidak tinggi gitu. Sehingga apa yang kita sampaikan kepada bawahan kita itu tersampaikan informasinya seperti itu. Like a leader itu bukan berarti like a bossy ya. Oh bukan, Beda. tidak ngebosi. Iya, jadi leader itu beda lah pastinya sama bos. Siap. Untuk poin kedua adalah membangun hubungan baik dengan rekan kerja pastinya Mas. Oh ya pasti Jadi itu. kan di satu tempat kerja, di satu bagian itu pasti ada yang namanya tim Ya betul sekali. untuk membangun untuk mencapai suatu tujuan yang lebih baik pastinya Ya, betul. kan. Jadi untuk kinerja kita yang lebih bagus segala macam itu kan tergantung sama timnya juga. Betul sekali.
tergantung tim itu tergantung juga dari kitanya. Iya. Karena kalau misalkan kita nggak ngebangun ikatan batin yang baik nih sama satu tim nih, Iya. pasti tim itu salah satu orang dari situ atau semuanya mungkin kayak segan dengan Iya, kita, bener. nggak mau bekerja Agak juga sama kita. merasa kayak gimana gitu, nggak enak nih gitu kan. Iya, jadi kinerja kerjanya tim itu Terhambat. juga terhambat, pastinya nggak sesuai sama yang ekspektasinya kayak Iya. gitu kan. Jadi untuk sesekali kita harus ngobrol, maksudnya Betul ngobrol sekali. tentang kerjaan, ngebantu satu sama lain, nge-backup satu sama lain. Iya. Kayak ya udah, jadi berarti kita ngebangun kayak ikatan batin, Satu sama hubungan lain gitu baik kayak gitu tanpa mencari masalah dengan satu sama lain. Itu tuh penting banget tuh, karena gimana pun tim kalian itu adalah suatu tujuan yang akan kalian capai di satu perusahaan Iya, pastinya. secara bersama-sama. Iya, dan kinerja kalian bagus, perusahaan juga akan bagus. Betul sekali. Dan jika kinerja kalian bagus, otomatis pimpinan akan melihat kalian sebagai seorang yang produktif. Maka dari itu pasti kalian akan cepat mendapatkan promosi. Betul? Iya betul, jadi itu salah satu caranya juga kan. Iya. Jadi ibaratnya kayak kita itu bersosialisasi gitulah ya. Jangan apatis gitu, kayak nggak peduli sama sekitar, itu nggak boleh ya. Iya, Harus karena peduli. kita juga manusia itu adalah makhluk sosial ya Betul Mas, sekali. yang membutuhkan kebantuan orang lain. Nah, Jangan egois sendiri. mau sendiri kayak Iya. gitu. Individualisme banget, Nah, nggak boleh itu. Nggak boleh. Di Ya. tempat kerja, di dunia kerja itu Di- bukan apa ya, dihindarilah untuk Iya. sikap-sikap seperti itu. Iya, kita harus peduli terhadap lingkungan Iya. sekitar. Betul, teman-teman. Dan untuk poin selanjutnya apa, Mas? Lalu yang selanjutnya itu adalah hindari penulisan email yang kurang bagus atau kurang sopan. Karena apa? Penulisan itu adalah mencerminkan dari karakteristik kita sendiri. Kalau kita cenderung berantakan gitu Mbak Bella, atau mungkin tidak rapi atau tidak menggunakan kata-kata yang bagus, itu menandakan bahwa diri kita sesuatu pribadi yang tidak terstruktur gitu. Jadi orang menganggap kita, oh ini orangnya nggak baik nih, orang ini nggak bisa diajak berencana nih, nggak bisa diajak berbicara atau bagaimana gitu, kata-kata juga tidak sopan gitu. Informasi yang kita sampaikan pun juga tidak tersampaikan ke penerima pesan seperti itu. Jadi ya kita harus mempelajari juga bagaimana tata cara penulisan email yang baik. Iya, untuk email yang baik itu yang saya sudah alami ya. Jadi itu pertama kali yang kita tulis itu adalah salam. Itu Betul. salam itu wajib, karena gimana pun kita kan pasti kayak ya masuk rumah aja salam kayak Iya, gitu, masuk selamat pagi, selamat iya, siang, selamat sore seperti itu. seperti itu, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Di bawahnya di space adalah dear Bapak atau Ibu. Dear itu maksudnya kita tujuannya mengirimkan ke siapa? Oh ya. Ke betul penerimanya, sekali, dear Bapak atau Ibu siapa gitu kan. Betul Selanjutnya tulis tujuan kalian untuk email tersebut. Tujuannya untuk apa kalian email? Ya, betul. Kayak gitu. Di situ langsung ditulis aja padat dan jelas, karena jangan sampai bertele-tele juga, Ya. Mas. Karena bertele-tele itu ngebikin miskomunikasi juga sih. Iya. Dan jangan lupa di akhir email diberikan ucapan terima kasih, karena terima kasih itu sangat penting, Pak. Betul sekali, sebagai apresiasi bahwa penerima sudah mau membaca email kita, seperti itu. Untuk poin keempat adalah berpakaian sesuai dengan pekerjaan yang Anda inginkan. Maksudnya gimana sih? Maksud dari itu adalah kita Ya. harus kayak melihat situasi sekitar kita juga, betul. berpakaiannya seperti apa biar itu nggak salah kostum, Pak. Nah, kan kalau salah kostum malu sendiri. Iya benar. Jadi kayak kita kalau sekitaran kita pakai kemeja, ya berarti kita bekerja sebagai pakai kemeja. Karena kan Betul. ada beberapa lingkungan pekerjaan ada yang emang pakai kaos. Contohnya misalkan ada di kedai kopi yang mengharuskan untuk kaos, Iya. lebih santai tapi rapi. Ada yang mengharuskan juga berkerak kayak gitu kan. Karena dunia pekerjaan itu nggak cuma di perkantoran, dunia Betul pekerjaan juga sekali. banyak. Untuk mencapai suatu pekerjaan yang profesional, pastinya kita harus menggunakan pakaian yang nyaman, tetapi juga harus berseragam dengan orang sekitar. Iya, pokoknya ya ikutin aturannya aja. Iya. Gimana gitu. Dan Harus dengan sopan- aturan sopan itu- juga pakaiannya. betul sekali. Nah, dengan aturan itu gimana kita buat agar pakaian kita nyaman. Jadi nggak menyalahi aturan dan juga nyaman kita pakai. Kalau udah begitu, nanti kita kerja juga enak, nggak gerasa gerusuk. Iya, dan pastinya nggak ada bisikan-bisikan tetangga yang gak mengenakan. Betul sekali. Untuk poin selanjutnya apa nih, Mas? Nah, ini poin yang terakhir. Yang sangat terakhir itu- yang harus kalian catat ya. Ya pastinya. betul, ini termasuk sangat penting ya, karena apa?
kita harus mau menerima tantangan yang lebih besar. Karena apa? Tantangan besar, peluangnya juga besar. Kita akan dapatkan hasil yang lebih besar juga. Jadi kita jangan ibaratnya ya diem aja gitu di zona nyaman. Emang sih zona nyaman tuh emang enak banget buat kita nyaman gitu. Tapi kalau kita berada di situ terus, kita tidak mendapatkan apa-apa. Karena ya tidak ada perkembangan di situ. Kita tidak mendapatkan ilmu tambahan, kita tidak mendapatkan pelajaran tambahan atau mungkin pengalaman tambahan. Itu membuat kita rugi gitu. Karena keluar dari zona nyaman juga itu banyak banget peluang besar kan yang kita dapetin. Betul sekali. Dan yang nggak pernah kita sangka-sangka, misalkan kita mikirnya kayak nggak mungkin gue bisa ini, nggak mungkin saya bisa ini. Betul Tapi sekali. kalau kalian percaya keluar dari zona nyaman, itu pasti bakal dapet deh. Ilmu Iya. tuh banyak banget. Makanya jangan berhenti stuck di satu titik aja. Betul sekali. Karena ya emang keluar dari zona nyaman tuh emang kadang menyakitkan. Sulit juga pastinya. Sulit juga kayak gitu. banyak ketakutan di dalam diri Ketakutan, sendiri. aduh saya bisa nggak ya? Aduh nanti takut salah, takut begini gitu. Kalau kita kebanyakan mikir itu juga nggak baik juga. Kita jadi takut melangkah gitu. Makanya emang saat kita keluar dari zona nyaman tuh emang sedikit agak menyakitkan. Tapi itu belum seberapa. Karena setelah kalian berhasil keluar dari zona nyaman, kalian bisa berhasil menaklukkan ketakutan-ketakutan itu, kalian akan mendapatkan hasil yang memang jauh dari ekspektasi kalian, jauh lebih besar, jauh lebih bagus. Kalian bisa dapat pengalaman, yang tadi saya bilang, pembelajaran, itu, lalu mendapatkan mungkin pundi-pundi uang tambahan, Iya, yang tahu kan? kan? Nah, itu. Jadi jangan takut untuk mengambil tantangan yang lebih, karena ya sesungguhnya di perusahaan itu yang kita lihat nggak cuman skill dasarnya aja gitu, tapi ada skill tambahan seperti gini, misal kamu seorang akuntansi gitu, tapi di sisi lain kamu juga bisa misalnya desain gitu, kamu bisa edit video, itu kan skill tambahan yang mahal, nggak semua orang bisa. Itu karena dia keluar dari zona nyaman, jadi dia punya ilmu tambahan seperti itu. Dan pastinya pemimpin perusahaan atau manajer kamu itu nggak cuman kayak ya udah kamu akunting, kamu cuman bisa akunting, dibayar dengan akunting. Tapi di saat kamu bisa akunting nih, tapi yang tadi punya skill lain, nggak menutup kemungkinan manajer kamu bakal ngebayar ke kamu lebih karena kamu punya skill. Betul sekali. Makanya jangan takut untuk mengambil tantangan yang lebih besar. Semakin tinggi pohon, semakin tinggi juga anginnya. Nah, itu. Jadi semakin kalian mau ngeraih yang lebih besar, anginnya juga kencang. Maksudnya angin itu ketakutan dalam diri sendiri ya, betul goyangannya sekali. itu. Dan kita harus bisa menaklukkan ketakutan itu. Jangan stuck di satu itu aja ya. Kalian harus pesan berkembang. Dari kita. Iya. Mungkin sekian dari kami ya, Mas. Ya, mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa kalian tetap jaga kesehatan, physical distancing kayak kami nih, walaupun kita ngobrol tapi tetap jaga jarak dan selalu gunakan masker dimanapun kalian berada. Dan jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa apa, Mas? Klik tombol subscribe dan notifikasinya, guys. Karena subscribe itu bentuk support kalian untuk kita. See you next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.